イラプション。言わぬ。世界を存分に巡るがよい。なんだ。 Halo cuy, bertemu lagi dengan saya. Kali ini cuy, gue akan membawakan sebuah alur cerita anime yang berjudul Sozai Saisuka no Isekai Ryokouki Part 1 yang dirilis tahun 2025. Jadi film ini menceritakan tentang seorang pria cupu yang hidupnya sangat membosankan. Hingga suatu hari ia telah bertemu dengan dewa pencipta seluruh planet. Ia dimasukkan ke dalam dunia isekai dan memiliki rank tertinggi. Ia diutus untuk melindungi dunia dengan kekuatannya yang sangat besar. Lalu seperti apakah kisahnya? Yuk langsung saja kita gaskan. Film dimulai yang memperlihatkan seorang pria kantoran bernama Takeru yang hidupnya sangat membosankan. Rutinitasnya hanya gitu-gitu aja tanpa ada kemajuan sama sekali. Dia terlihat sangat cupu dan juga culun. Hingga ketika dia sudah berada di rumah, ia pun sempat melamun. Namun secara tak terduga, kala itu ia pun masuk ke dalam suatu dimensi. Yang mana di dalam dimensi itu dia bertemu dengan seorang dewa pengatur tata surya planet, yang mana dewa itu memperkenalkan planet Madeus. Planet itu kerap kali gagal meski telah dibantu olehnya. Pasalnya peradaban di dalamnya sering mati. Sang dewa akan mengutus Takeru pergi ke planet itu untuk menjaganya. Dewa itu pun akan memberkati Takeru dengan kekuatan spesial yang tak terbatas. Misalnya seperti sihir, mana tak terbatas, dan juga akan mendapatkan teman yang imut sesuai dengan kemauannya. Selain itu sang dewa juga memperkuat kemampuan pencariannya. Dengan itu Takeru bisa mendapat uang dengan cara menjual material. Dewa itu juga memberikan tambahan tas khusus untuk menampung semua material itu. Ia juga nantinya akan mendapat bahasa global dan berbagai ketahanan lainnya. Dan disinilah Takeru secara tiba-tiba saja menghilang ke dunia itu. Singkat cerita, sekarang Takeru sudah berada di planet Madeus, dunia isekai, yang kini penampilannya jauh lebih glowing ketimbang penampilan yang sebelumnya. Yang mana planet itu telah dipilih oleh sang dewa agar Takeru bisa menjaganya. Saat itu Takeru telah melihat sebuah pedesaan yang cukup jauh. Ia pun tak yakin bisa pergi ke desa itu jika tidak memiliki uang. Akhirnya ia pun teringat dengan perkataan sang dewa jika ia telah diberkati oleh sang dewa dengan kekuatan sihir pencarian. Awalnya ia gagal tidak bisa menemukan material untuk dijual. Namun setelah menuliskan rapalan mantra dengan benar, ia pun berhasil menemukan puluhan material dengan berbagai simbol yang berbeda. Bahkan kekuatan sihir itu bisa memberikan seperti informasi yang bisa men-scan barang material itu. Diketahui Takeru mendapatkan rumput bulan malam material peringkat B. Dan menurut petunjuk di sana sangat banyak sekali material yang bermunculan. Tentunya ini merupakan salah satu kemampuan yang sudah diberikan oleh sang dewa. Saat itu Takeru telah menemukan batu putih. Saat disekan, ternyata itu merupakan kotoran hammer anteater yang memiliki peringkat C. Akhirnya dia menyadari jika kemampuannya yang bisa melihat material dengan beberapa kategori yang berbeda. Di antaranya simbol keriting, simbol hati, dan simbol wajik. Ia lalu langsung segera pergi ke sebuah desa untuk menjual semua material yang dibawanya. Singkat cerita, akhirnya Takeru tiba di desa. Di sana Takeru telah berkenalan dengan seorang penjaga desa Tormi yang bernama Marlow. Dia menganggap jika Takeru merupakan seorang kesatria petarung pedang. Takeru menjelaskan jika dia hanya ingin menjual barang material miliknya. Lalu penjaga Marlow langsung mempersilahkannya masuk ke dalam desa.
Dia kemudian masuk ke dalam toko, lalu langsung menjual kotoran hammer kepada si penjual yang sudah menawarkan 5 koin emas. Takeru kemudian ingin mencari tempat penginapan. Diketahui menurut si penjual, ada penginapan yang per malamnya bisa menelan biaya sekitar 500 rev. Sedangkan 1 koin emas setara dengan 1000 rev. Itu artinya Takeru telah mendapatkan keuntungan yang sangat banyak. Oi, kita iruka? Takeru kemudian memperlihatkan barang materialnya lagi. Sontak saja si penjual itu sungguh tidak percaya dengan keajaiban Takeru yang bisa mendapatkan berbagai material di tempat terpencil ini. Ia pun kemudian ingin meminta bantuan kepada Takeru, yang mana si kakek tua itu ingin mendapatkan biji mithril dari gunung di arah timur. Takeru pun langsung menyetujui untuk membantu mendapatkannya. Diketahui di tempat itu juga ada monster yang menunggu. Si penjual kemudian membeli semua materialnya sebesar 306.000 rev. Terlihat Takeru sudah berada di penginapan. Ia pun ingin pergi mandi di tempat pemandian hangat. Namun datang seorang bocil pekerja di penginapan itu yang menawarkan air hangat untuk mandi. Namun Takeru terkejut karena di tempat penginapan itu nggak ada tempat pemandian sama sekali, karena tempat pemandian hanya untuk para bangsawan. Namun si bocil itu mengatakan bahwa air ini bisa menggunakan sihir untuk membersihkan badan. Mendengar itu, Takeru langsung membelinya. Saat itu disinilah untuk yang pertama kalinya Takeru menggunakan kemampuan sihirnya untuk membersihkan seluruh badannya hanya menggunakan air itu. Pagi harinya saat berada di hutan, Takeru seperti biasa mencari barang material. Namun di sini dia baru tahu ada sebuah simbol skop. Ia pun menghampirinya. Namun yang didapat justru dia menemukan tulang belulang manusia. Dia adalah seorang penjaga Belkheim bernama Belria. Dia telah menemukan liontin buatan ibu dari penjaga itu, yang mana di dalamnya terdapat sebuah surat yang ditulis oleh adiknya untuk kakaknya yang kini sudah meninggal, yang mana sang adik ingin agar kakaknya pulang dan mencari uang bersama-sama untuk mengobati penyakit ayahnya. Singkat cerita, setelah Takeru sudah menguburkan mayat itu, sore harinya ia pun berkemah di tengah hutan dengan menggunakan perlindungan sihir agar terhindar dari mara bahaya. Karena Takeru lapar, ia pun mulai memasak dengan kemampuannya. Tak disangka rasa masakannya itu sangat enak. Saat malam hari tiba, Takeru memulai perjalanan di hutan pohon putih, yang mana tempat itu banyak dipenuhi dengan para monster. Ia lakukan demi membantu si kakek penjual itu. Di sana Takeru melihat berbagai material simbol keriting. Ia pun mengambilnya. Lalu ia segera pergi berlari untuk mencari biji mithril sebelum bertemu dengan monster. Namun ia mengira telah menemukan ujung hutan. Ternyata sebaliknya itu adalah jurang yang sangat dalam. Takeru pun terjatuh masuk ke dalam. Beruntungnya ia berhasil merapal mantra dengan benar. Di dasar jurang itu Takeru melihat material biji perak berdasarkan dari simbol wajik. Namun ia tak menemukan keberadaan biji mithril itu. Hingga dia telah melihat keberadaan sebuah batu yang ada simbol wajik pudar. Takeru langsung mengeluarkan sihir peledak untuk menghancurkannya. Tak lama berselang, akhirnya Takeru mendapatkan biji mithril itu. Ternyata memiliki peringkat A. Biji itu cukup berharga, yang memiliki nilai tinggi kaya elemen sihir, namun sulit untuk diolah tanpa memiliki keterampilan sihir. Setelah mendapatkannya, Takeru pergi.
Di sana Takeru telah menemukan sebuah sumber air yang sangat jernih. Saat disekan, ternyata itu merupakan air elemen sihir bawah tanah milik naga kuno dan memiliki rank SS, yang mana air itu mengandung elemen sihir naga kuno. Ketika Takeru akan meminum air itu, secara tiba-tiba naga kuno muncul dari dalam air. それよりこの水持って帰りたいな。下手か。ご自宅だと Sang naga kuno itu bernama Voldius. Voldius marah kepada Takeru yang sudah berani masuk ke dalam wilayahnya. Takeru langsung meminta maaf kepada Voldius. Sedangkan Voldius merasakan kekuatan mana yang sangat besar dari tubuh Takeru. Voldius itu bilang jika kekuatan mana Takeru setara dengan kekuatan mana miliknya. エンシェントドラゴンさんですか？ 何者かわからぬが、主の Voldius kemudian meminta tolong kepada Takeru yang memiliki kekuatan besar agar Takeru mau membangkitkan anaknya. Dikarenakan elemen sihir yang stagnan, jadi telurnya tak mau menetas. Jika Takeru bisa membantunya, Tuan Voldius akan memberikan banyak sekali biji mithril sihir kepadanya. Voldius langsung menunjukkan telur itu kepada Takeru. Voldius menyuruhnya untuk menuangkan mana ke dalam. 魔力を込めてくれ。その光 Dan disinilah terlihat telur naga itu sedang menyerap seluruh kekuatan mana milik Takeru hingga membuat Takeru pingsan. 来たばっかりなのに。 Di sana Takeru melihat wujud sang dewa yang menyerupai dirinya. Dewa itu mengatakan jika Takeru terlalu gegabah dalam tindakannya. Namun berita baiknya, Takeru akan segera mendapatkan teman yang sangat imut yang sebelumnya telah dijanjikan oleh sang dewa. Namun teman barunya itu, Takeru harus mengurusnya cukup rumit. は？どういうこと？ Singkat cerita, setelah Takeru bangun dari pingsannya, dia tak menemukan keberadaan sang naga itu. Namun ketika ia memakai sebuah sihir pencahayaan, secara tiba-tiba saja anak naga Voldius telah terlahir. Dan inilah yang kelak akan menjadi teman Takeru. Ia memberi nama naga imut yaitu Black Nube. Kita panggil aja Bi biar lebih mudah ya. Sejak saat itu Voldius memutuskan untuk membiarkan Bi berpetualang bersama dengan Takeru karena ia melihat jika Takeru memiliki kekuatan yang lebih besar darinya. いやいや、せっかく生まれた可愛いお子。ブラックノービーよ。これから Voldius kemudian memberikan biji mithril sihir kepada Takeru sebagai ucapan terima kasihnya. Dan inilah petualangan mereka berdua pun dimulai. 俺と一緒に素材採取の旅をする。マジかよ。 Takeru dan juga Bi berhasil keluar dari gua itu. Karena sebentar lagi hari akan gelap, mereka berdua pun memutuskan untuk berkemah terlebih dahulu. Takeru meminum air elemen sihir bawah tanah yang sebelumnya telah dibawa di tas khusus itu. どうやらボルさんが魔法で俺も飲めって？まったりとした軟水。 Malam hari tiba, Takeru sudah membuat pelindung sihir. Ia pun teringat dengan kakek Jerome, pemilik toko itu, jika batu sihir sangat berharga di dunia ini. Namun nyatanya, ternyata Takeru dengan kekuatannya bisa dengan mudah menciptakan batu sihir itu. Takeru dan Bi kemudian makan bersama. 腹壊したり。気をつけろ。相棒。 Meski Bi kecil, namun dia memiliki rank B. Skillnya bisa mengeluarkan api, air, angin, petir, cahaya, dan juga kegelapan. Giftnya Bi bisa mendapatkan berupa pemahaman bahasa serta evolusi tak terbatas. に叱られるのは俺なんだからな。いいかビー。たとえ俺よりも強い。
爬虫類 Pagi hari itu, terlihat Takeru yang kembali ke atas lagi. Ia pun menyadari jika hutan itu tidak terlihat menyeramkan lagi, tidak seperti kemarin sebelumnya. Ia menyadari bahwa ini memang hutan isekai, jadi wajar saja. こっちは素材採取でも始めますか。ランク C Bi yang saat itu sedang berterbangan merasa sangat ketakutan. Takeru pun telah melihat beberapa titik tanda monster yang akan datang. Benar saja, burung rock falcon, Rengsi, telah muncul. Namun seluruh badannya berisi daging yang sangat padat. Tentunya Takeru langsung menyerang burung itu untuk dijadikan makanan. 展開Oike! Tak lama muncul lagi 6 ekor serigala Rengsi. Namun dengan kekuatan sihirnya, dengan mudah Takeru berhasil menghajar para serigala itu. Yang nantinya Takeru akan membawa serigala itu untuk dijadikan bahan makanan juga. Bi dan juga Takeru mulai merasakan kembali monster itu. Bi pun berusaha untuk membawa Takeru pergi dari sana dengan kekuatannya. Takeru langsung menyalurkan kekuatannya Bi kepada Bi. Jadi dengan begitu mereka bisa terbang ke atas. Saking kencangnya, Bi tak sengaja membuat Takeru lepas dari genggamannya, sehingga Takeru pun terjatuh ke bawah. Saat berada di daratan, Takeru menyadari bahwa tempat ini merupakan tempat sebelumnya ia pernah berkemah sebelum masuk ke dalam jurang. Sekarang mereka memerlukan waktu sekitar 1 hari untuk pulang ke desa. Takeru memegang akar ranting Drasil yang memiliki rank SS, yang artinya itu merupakan cabang pohon legendaris yang mewujudkan dunia itu sendiri. Bi pun meniup akar ranting itu hingga tumbuh menjadi tongkat besar dalam sekejap. Menurut data, Bi sudah membangunkan akar ranting dengan napas elemen sihirnya. ありなのか。魔法使いみたいな目立ちそうな Tak berselang lama dari itu mereka berdua mendengar suara monster. Bi pun langsung memeriksa di sekitar hutan itu. Takeru langsung mengejar Bi, yang mana Bi pun telah menemukan seorang elf yang tak berdaya. Suara monster itu berasal dari suara perutnya akibat kelaparan karena sudah 3 hari tidak makan. Takeru yang merasa iba lalu langsung memberikan minum dan juga makan untuk elf tersebut. 生き倒れエルフの歯食べるか。 Sehingga setelah ia sudah kenyang, elf itu mengucapkan terima kasih karena Takeru sudah membantunya. Elf itu kemudian langsung segera pergi untuk melanjutkan kembali urusannya yang sempat tertunda. もう私は行く。あと俺たちは素材を採取しながら Saat itu Takeru sudah berhasil tiba di jalan. Ia melihat ada delman yang melintas membawa kudanya. Pria itu mengira jika si Takeru adalah penyihir karena membawa tongkat. Takeru kemudian menjelaskan jika dia hanyalah seorang pengumpul material. Menurut si pria itu, pekerjaan Takeru sangat langka. でっかくて面白いお兄さんだ。専門家ではないんですけどね。 Si pria yang baik kemudian langsung mempersilahkan Takeru untuk masuk karena mereka juga akan pergi ke desa Tormi. Kedua anak itu sangat baik kepada Takeru. Mereka senang dengan kehadirannya. Bahkan Takeru pun bingung mengapa kedua anak itu tidak takut kepadanya. Yang mana memang ibunya mengatakan mereka telah memiliki lonceng sihir yang bisa mendeteksi jahat atau tidaknya orang itu dengan cara memberi isyarat suara lonceng. よろしくです。あれ？たまたまドラゴンの卵を拾って。Malam itu mereka pun berhenti untuk berkemah. Takeru membuat pelindung lagi dengan sihirnya. Keluarga itu terdiri dari Eliza, anak perempuannya bernama Yunan, dan laki-lakinya bernama Kain. Sedangkan pria itu bernama Polun. Takeru kemudian menyiapkan makanan dari penyimpanan tas khusus yang telah menyimpan segalanya. Dengan mudah ia bisa mengeluarkan masakan tersebut. Semua orang pun merasa bahwa makanan itu sangat lezat.
お兄さん料理上手じゃない。本当ですって。タケルさん、あんた旅の間 Disinilah Takeru pun merasakan kehangatan bersama dengan mereka. Takeru merasa ia telah memiliki keluarga baru. Mereka sangat baik kepada Takeru. Apalagi kedua bocil itu sangat senang saat bersama dengannya. Takeru merasa bahwa kehidupan di dunianya sangat membosankan. Namun setelah ia pergi ke dunia isekai, dia telah menemukan dunianya sendiri yang menurutnya sangat menyenangkan. Dan singkatnya anime yang berjudul Sozai Saisuka no Isekai Ryokouki Part 1 yang dirilis tahun 2025 pun telah berakhir hanya sampai di sini saja. Semoga kalian terhibur ya cuy.